على حي على حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan pada siang ini kita berkumpul menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat jemaah semata mengharap ridhonya. Di kesempatan yang sangat baik ini kami berpesan kepada diri kami dan para jemaah, hendaknya kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berupaya semaksimal mungkin dalam hidup dan kehidupan kita ini selalu tunduk patuh atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridho atas semua takdirnya, sabar atas semua ujiannya, dan ikhlas atas semua perintah-perintah untuk kita amalkan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Siapapun manusia adalah ciptaan Allah tanpa kecuali, diimani atau diingkari, diyakini atau tidak, semua umat manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan dia adalah Allah ciptakan manusia
kecuali diperintahkan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini sesungguhnya dunia itu sifatnya sementara, bukan selamanya. Dunia itu sifatnya hanya terbatas waktu dan ruang, tidak bisa selamanya. Dan bahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia pasti akan kita tinggalkan, dan tempat kita sesungguhnya bukan di dunia melainkan di akhirat. Sehingga dunia adalah tempat kita untuk berjuang bersungguh-sungguh mengupayakan bagaimana kita akhirat nanti akan bahagia. Sehingga dunia adalah tempat kita untuk meraih keberhasilan agar kita nanti akhir hayat kita husnul khotimah dan layak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Pertama, bila dunia dibandingkan dengan akhirat amat sangat jauh, karena akhirat itu tempat hakiki, surga itu amat sangat sempurna, sementara dunia amat sangat banyak kekurangan dan kelemahan. Walaupun orang kita manusia sekaya apapun, pasti di sana sini ada kekurangan. Sehebat apapun pasti punya kelemahan. Itulah dunia. Karena itulah dunia itu tidak bisa bertahan lama. Dan yang kedua bermakna bahwa dunia sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Memang kita hidup di dunia lagi dalam penjara kita untuk dijadikan agar kita menjadi orang-orang yang tidak punya daya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kadang kita ingin sesuatu tetapi itu tidak boleh, maka kita dipenjara. Ada sesuatu yang tidak kita inginkan tapi harus dilakukan, maka itulah penjara. Penjara itu tidak enak. Tidak ada penjara yang itu kemudian kita hidup sesuka hati kita. Semua pasti ada aturan, ada ketentuan yang harus kita patuhi. Manakala kita tidak mematuhi, tentu ada sanksi dan ada azab di sana. Karena itu masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah, dalam satu ibadah contoh saja puasa yang kita jalankan, sesungguhnya setiap kita manusia ingin bebas makan minum di siang hari sesuka hatinya. Tetapi karena ini perintah Allah, walaupun kita ingin makan, tetapi karena puasa sehingga kita kekang hawa nafsu kita untuk sementara waktu tidak makan, tidak minum. Nanti pada saatnya ada waktu yang Allah perbolehkan. Walaupun kita dalam keseharian capek, kemudian kita harusnya istirahat dengan nyenyak, lalu kita harus kemudian bangun pagi sholat subuh. Itu pasti tidak kita inginkan, tetapi karena itu perintah Allah, maka kita laksanakan. Ada makanan, minuman yang sesungguhnya kita suka, tetapi itu dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak jalankan. Itulah penjara bagi kita. Tetapi sungguhnya terbalik bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir itu hidupnya bebas, sesuka hatinya, tidak ada aturan. Orang melakukan ini itu tidak ada aturan, dan dia bebas hidup seperti di surga yang tidak ada aturan sama sekali. Karena itulah masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah, saat kita menyadari bahwa dunia ini penjara bagi kita,
orang-orang yang beriman. Maka setiap kita berupaya untuk mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tentukan kepada kita, maka yakin yakinnya pada saatnya nanti setiap apa yang kita tahan untuk kita lakukan dan kita paksa lakukan, kalau kita kemudian harus berupaya padahal itu tidak kita inginkan, maka pada saatnya kita akan meraih kesuksesan dan kita akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga di akhirat kelak. Ketika manusia nanti di akhirat, orang-orang yang berupaya menjadikan dunia penjara baginya tidak enak, susah, yakin dengan yakinnya ketika nanti ditanya di akhirat saat di surga, bagaimana kondisi dulu waktu kamu di dunia? Saya lupa. Sekarang baru saya menikmati dunia, menikmati akhirat. Maka dunia yang sekian tahun di dunia susah, sengsara, menderita, seakan hilang sama sekali. Seperti hanya ketika kita menahan makan dan minum, tidak puasa, tidak makan saat kita berpuasa, kita tahan lapar, tahan haus, kemudian saat kemudian kita berbuka, bagaimana nikmatnya kita makan minum yang hanya seteguk air dan makan hanya sepotong roti dan satu biji kurma, nikmatnya luar biasa. Bedakan dengan orang-orang yang tidak pernah menjalankan puasa, semua dimakan dan minum rasanya tidak ada kenikmatan ketika dia kondisinya tidak seperti kita yang berpuasa. Tapi itu sebaliknya, manakala ada orang-orang yang kemudian dia ingkar kepada Allah, hidupnya berpoya-poya, dia lupa akan perintah Allah dan bahkan dia mengingkari atas ayat-ayat Allah, walaupun dia bahagia di dunia, nikmatnya luar biasa, sepanjang hayatnya tidak pernah sengsara, begitu baru sebentar saja dia masuk ke neraka, maka seakan itu menjadi neraka yang amat sangat lama sekali. Dan ketika ditanya bagaimana waktu kamu di dunia, seakan lupa kebahagiaan yang sekian puluh tahun. Begitulah sesungguhnya orang-orang yang ketika menyadari bahwa kita jadikan dunia menjadi penjara bagi kita, jangan sampai dunia kita jadikan surga. Sehingga masyarakat muslimin jamaah Jumat, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya pertama, kita harus menyadari dengan sesadarannya bahwa kita sebagai hamba, kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya tunduk patuh atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa kita sebagai hamba, maka hidup kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sikap kita, hendaknya kita benar-benar menyadari, mengakui bahwa segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita wajib adanya untuk kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, anugerah yang luar biasa. Itu adalah sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Puasa dan serahkan ibadah Allah wajibkan kepada kita adalah sarana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kehambaan kita kepada Allah adalah karena rasa syukur kita kepada Allah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah ibadahmu seperti itu? Rasulullah menjawab, afala an kuna abdan syakura, apakah saya tidak ingin diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Semoga kita benar-benar dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang menyadari sebagai seorang hamba dan pandai bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita benar menyikapi hidup kita, jadikan dunia sebagai penjara karena kita sebagai orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.